Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Yang saya hormati Bapak Jasminto selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Umi Ida selaku Kaprodi PAI Unhasyi, serta Abi Hanif dan Umi Ida juga selaku penemu metode pasti aksi literasi. Dan yang saya sangat hormati dan sangat saya sayangi orang tua saya, Pak Hartono dan Ibu Ida, serta teman-teman seperjuangan yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hari Prastia dari Prodi PAI S2 di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan literasi di Indonesia. Beginilah peta imajinasi yang saya buat. Simple, tapi insya Allah akan cukup menjelaskan selama beberapa menit ke depan. Singkat, padat, dan jelas. Yang pertama, terkait dengan pengertian. Pengertian literasi itu ada dua kata kunci. Yang pertama read, yang kedua write. Ada membaca dan ada menulis. Apa yang dibaca? Tentu saat kita mendengar kata baca, kita tidak akan bisa jauh dari Quran surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq berarti. Dari ayat 1 sampai 5. Karena perintah membaca, ayat tersebut merupakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Menurut Dr. Nasaruddin Umar, ada 4 poin penting dalam kata Iqra, read. Yang pertama, how to read. Yang kedua, how to learn. Yang ketiga, how to understand. Dan yang terakhir, how to meditate. Jadi, ketika kita melihat suatu konsep dalam literatur apapun, kita dituntut untuk bisa membaca, untuk bisa mempelajari, memahami, dan juga merenungkan, bahkan mempraktekkan. Apa yang dipraktekkan? Ideas, ide. Ide yang tertuang dalam literasi itu harus kita praktekkan menjadi 4 konsep tadi. Itu pengertian dari literasi. Poin yang kedua terkait dengan manfaat literasi itu sendiri. Manfaat literasi ada 2 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama terkait bertambahnya sesuatu. Yang kedua terkait meningkatnya sesuatu. Nah, di sini sudah saya tulis apa yang bertambah dari literasi itu. Ada 2. Yang pertama, kosakata, vocabulary, vocab. Yang kedua terkait dengan wawasan. Itu yang pasti akan bertambah ketika kita berusaha memahami suatu literatur. Lalu apa yang meningkat? Sebenarnya ada 7 poin, tetapi saya ringkas menjadi 4 poin. Apa saja? Yang pertama, yang pasti meningkat, yakni kinerja otak kita. Otak kita ini seperti pisau. Apabila kita sering asah, maka semakin tajam. Begitulah kinerja otak. Semakin kita sering membaca, sering belajar, sering memahami, akan semakin tajam, semakin meningkat kemampuannya. Lalu yang kedua, ada kemampuan interpersonal, kemampuan yang ada dalam diri kita.
Lalu yang ada juga kemampuan memahami, kemampuan verbal atau berkosakata, cara kita mengolah kata agar tidak terjebak dalam suatu kata-kata yang khususnya biasanya ambigu untuk diterima oleh pendengar. Ada juga kemampuan analisa, dan daya fokus konsentrasi kita. Itu yang pasti akan dilatih dan diasah ketika kita mempelajari suatu literatur. Lalu, pada subbab yang ketiga, terkait dengan tujuan literasi itu sendiri. Ada apa? Di sini saya bagi juga dua. Ada yang bertambah, ada yang meningkat. Yang bertambah apa saja? Ada dua. Terkait cara kita memanfaatkan waktu luang. Biasanya, mayoritas orang cara memanfaatkan waktu luang hanya dengan refreshing. Dan refreshing ini sebenarnya diperbolehkan asal ada kadarnya. Jadi tidak melulu harus tiduran, harus ke pantai, atau tempat-tempat wisata lain, tidak. Tapi kita memanfaatkan waktu, tentu memanfaatkan literatur itu sendiri, kegiatan berliterasi untuk merefresh diri kita, tapi juga meningkatkan kemampuan kita. Itu yang terbaik. Lalu, kita bertambah terkait kemampuan mengkritisi karya tulis orang lain. Tentu, ketika kita mengkritisi, kita akan membutuhkan bahan yang banyak di pikiran kita. Dan itu mustahil kita mampu mengkritisi orang kalau kita sendiri jarang membaca. Ketika kita jarang membaca, tapi kita mengkritisi orang, pasti yang akan terjadi adalah tong kosong nyaring bunyinya. Itu pasti. Maka bahan yang kita buat untuk mengkritisi itu berasal dari sumber-sumber bacaan dan sumber-sumber belajar yang telah kita pahami. Lalu, pada tujuan literasi ini sendiri juga ada yang meningkat. Apa saja? Saya rangkum menjadi 5 poin di sini. Yang pertama, budi pekerti, akhlak. Yang kedua, budaya literasi. Tentu kita paham kalau sudah ada kata budaya literasi, pasti sudah mendarah daging. Bukan hanya sekedar kita membaca karena ingin nilai atau hanya karena takut dimarahi, tapi sudah mendarah daging. Itu budaya literasi. Lalu, yang ketiga ada pengetahuan, ada kefahaman, dan yang terakhir nilai kepribadian. Mengapa ada nilai kepribadian? Saya ambil contoh. Ketika orang itu tidak belajar materi terkait konsep-konsep atau cara manusia untuk belajar seperti hanya visual, audio, kinestetik, audiovisual, pasti orang itu akan kebingungan mencari sebenarnya dia itu paling gampang cara belajarnya bagaimana. Oke, pasti akan ada pengecualian juga. Orang tidak belajar itu tapi mampu belajar dengan faham. Tapi jika kita mempelajari konsep ini, kita akan semakin mudah untuk memahami suatu konsep dan langsung pada tujuan, tanpa berbelit-belit dulu untuk kita mencoba A, B, C, tidak. Itu kelebihannya. Lalu, subbab yang selanjutnya terkait dengan literasi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Di sini, Kemdikbud membagi literasi dasar itu ada 6 jenis. Ada yang pertama, literasi baca tulis. Kalau kita mendengar baca tulis, pasti terkait dengan tulisan. Cara kita memahami
kalimat. Awalnya pasti membaca, lalu naik grade menjadi menulis. Itu literasi baca tulis. Lalu yang kedua, literasi numerasi. Kalau kita mendengar numerasi, pasti tidak akan jauh dari yang namanya numerik. Numerik itu berarti tidak jauh dari simbol dan angka, tidak jauh dari matematika, grafik, tabel, cara kita memahami konsep-konsep seperti itu. Literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Ketika kita mendengar sains, pasti terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait biologi, bisa jadi lingkungan, fisika, kimia, terkait hal-hal seperti itu, sains. Lalu ada literasi digital. Tentu dari pengertiannya saja, dari istilahnya saja kita sudah paham bahwa terkait digital berarti pemahaman kita terkait literasi pada dunia maya, literasi digital. Lalu ada literasi finansial. Finansial berarti cara kita memanfaatkan suatu konsep, salah satunya ya, memanfaatkan konsep sebab akibat. Sebab akibat finansial terkait dengan ekonomi termasuk. Oke, singkat saja. Yang terakhir, literasi budaya. Tadi sudah kita singgung di awal, ketika kita mendengar budaya berarti sesuatu yang sudah mendarah daging, dan dalam konteks ini tentunya merupakan warisan dari para nenek moyang kita. Ini terkait literasi yang penting untuk kita pelajari, karena itu menandakan identitas kita sebagai warga Indonesia, sebagai suku, misal dari Jawa, dari Sunda, itu identitas kita. Lalu subbab yang terakhir, ini yang lebih miris sebenarnya, terkait peringkat membaca di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ketika di survei dari 61 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-60. Artinya Indonesia menduduki peringkat 2 dari terakhir. Itu Indonesia. Jika presentasinya Indonesia terkait budaya literasinya ada 0,001%. Artinya apa? Dari 1000 manusia Indonesia, hanya ada 1 orang yang memang gemar membaca. Miris. Padahal survei juga membuktikan bahwa di Indonesia, manusia Indonesia biasanya 9 jam perharinya itu aktif di dunia maya. Aktif di dunia maya. Tapi ternyata dari 1000 orang hanya 1 yang gemar membaca. Kemana yang lain? Dalam survei itu dijelaskan bahwasanya masyarakat Indonesia aktif di dunia maya justru bukan belajar, bukan membaca, tetapi berkomentar. Saya pernah mendengar berita bahwa ada seorang ustadz tentu faham agama, ketika dalam video YouTube beliau menjelaskan, dan ada 1 poin yang keliru beliau jelaskan, beliau dicecar habis di dunia maya oleh para netizen kita. Akibatnya apa? Channelnya tutup. Bayangkan jika ada orang-orang yang berpotensi menjadi
orang yang berpengaruh di Indonesia, SDM-nya bagus, tetapi hanya gara-gara satu kesalahan di dunia maya, dia dicecar habis yang membuatnya runtuh, sudah tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Bayangkan, padahal hanya satu kesalahan. Ini yang perlu kita perbaiki. Terkait dengan tata cara kita mengkritik juga, ini pentingnya orang berliterasi adalah memperbaiki cara kita mengkritik seseorang. Ketika kita sudah sering membaca, budaya literasi sudah mengakar pada jiwa kita, kita akan mampu mengolah kata sekian banyak yang sudah kita miliki, kita olah menjadi kata yang tetap halus tapi kena pada satu sanubari, mengenai hati, mengenai jiwa orang yang kita kritik tanpa menyakiti mereka. Oke, cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini peta imajinasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.